Belum lama ini, sosok keluarga pengusaha almarhum Aki Ditio ramai menjadi perbincangan publik setelah memberikan bantuan dengan nilai fantastis. Bantuan diberikan melalui jalur pribadi ke Kapolda Sumatera Selatan pada 26 Juli lalu. Dalam hitungan hari, muncul dugaan giro biliet yang diserahkan Herianti sebesar 2 triliun rupiah diduga bodong. Polda Sumatera Selatan juga telah menelusuri Setelah kita menonton cuplikan video dari kasus Akidio tersebut, maka selanjutnya kita akan menentukan klaim-klaim apa saja yang terkandung dalam cuplikan kasus Akidio tersebut. Dalam kasus ini, kelompok kami mengkategorikan menjadi 5 klaim yang ada di kasus ini, yaitu yang pertama ada klaim faktual, itu klaim yang bersifat apa adanya, eksplisit, dan ada pembuktiannya benar atau salah. Yang kedua ada klaim nilai, menunjukkan apa yang seharusnya terjadi. Pembuktiannya dengan baik dan buruk. Yang ketiga ada klaim subjektif, yaitu kebenarannya dipengaruhi oleh apa yang dipercayai atau dirasakan. Yang keempat ada klaim objektif, di mana mengacu pada kriteria impersonal. Yang kelima ada klaim kabur, yaitu klaim yang tidak jelas dan tidak rinci, sehingga terlalu banyak cara untuk memahaminya. Identifikasi dari kasus sumbangan 2 triliun keluarga Aki Ditio. Hal ini dilakukan oleh Herianti selaku anak dari Aki Ditio. Kepolisian seharusnya melakukan identifikasi awal sebagai standarisasi dalam melakukan kegiatan, membentuk tim pencarian fakta untuk memvalidasi asal dana tersebut, dan sumbangan ini benar akan diberikan kepada yang bersangkutan. Mengingat peruntukannya adalah bantuan dana COVID-19, seharusnya sumbangan tersebut tidak diberikan kepada institusi Polri. Terima kasih. Kita dapat menganalisa dari kasus Akidio tersebut. Yang pertama, viralnya kasus Akidio bermula dari penyerahan bantuan oleh Herianti kepada Kapolda Sumatera Selatan sebesar 2 triliun yang disaksikan oleh Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan, juga Komandan Risot Metor untuk bantuan dana penanggulangan dana COVID-19. Yang kedua, penyerahan bantuan senilai 2 triliun tak disebut hoax karena tak juga kunjung terwujud. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Sumatera Selatan mengaku membuat tim khusus untuk mengawal bantuan tersebut dan mendalami motif pendanaannya, karena dana tersebut ternyata tidak masuk ke rekening Polda Sumatera Selatan sebagai pihak penerima uang. Yang ketiga, penerima sumbangan secara simbolis dianggap membuat onar, dan Herianti dianggap melakukan penghinaan terhadap negara. Oleh karena kasus ini, ia diancam melanggar pasal 15 dan juga 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan pidana 10 tahun penjara. Yang keempat, melakukan penyelidikan oleh Polda dibantu PPAPK dan Bank Mandiri dengan mengecek rekam jejak keuangan Aki Ditio dan mengecek ke Dirjen Pajak. Dari hasil identifikasi dan analisa tersebut, kita dapat mengevaluasi dari kasus ini. Yang pertama, yaitu perlu menggunakan akal sehat dan kritis dalam menghadapi bantuan seperti ini, karena berkaitan dengan reputasi pemerintah. Mitigasi penyelewengan dana hibah dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu transparansi dana hibah, salah satunya transparansi penganggaran dana secara digital. Yang kedua, dengan meningkatkan partisipasi publik dalam pengelolaan dana hibah. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan oleh aparat pengawas internal, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Dan yang ketiga, memastikan keabsahan informasi wajib dilakukan oleh Polri sebagai institusi yang dibekali kemampuan untuk mendeteksi dan menganalisa. Keempat, proses pengecekan tidak bisa dihilangkan atas nama kedermawanan dan merupakan standarisasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Dampak dari kelalaian dalam bertindak membuat masyarakat berasumsi adanya relasi yang terjadi dan menimbulkan penurunan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kredibilitas Polri. Kedepannya, Polri harus lebih preventif untuk menghindari kejadian serupa. Demikianlah
hasil dari analisa, identifikasi, dan evaluasi dari kasus Akiditio. Ya, saya Tirta Prastadilaga, jadi saya akan coba untuk memberikan argumen dan counter argumen dari kasus Akiditio seperti yang telah diinformasikan pada kesempatan sebelumnya. Yang pertama mengenai argumen mengenai kasus Akiditio gitu ya. Jadi argumennya yang sudah saya coba susun sebagai berikut. Jadi pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya mungkin memang menggugah pengusaha-pengusaha di Indonesia untuk dapat memberikan bantuan kepada orang-orang atau masyarakat yang terdampak. Nah, apabila terdapat pengusaha yang memiliki etikat baik, keikhlasan dan ketulusan, serta tidak memiliki motif tertentu, tentunya akan merealisasikan bantuan tersebut secepatnya agar bantuan tersebut benar-benar dapat membantu banyak orang melanjutkan kehidupannya. Nah, keluarga almarhum Akiditio dalam hal ini diwakilkan oleh anaknya yaitu Herianti sepertinya belum memiliki etikat baik karena hingga saat ini bantuan yang dijanjikan tersebut nyatanya tidak kunjung cair. Bahkan bilet giro yang diberikan dan dana yang tersedia dari rekening banknya pun tidak mencukupi. Apalagi rencana pemberian dana tersebut justru malah diberikan secara simbolis kepada instansi kepolisian yang seharusnya diberikan kepada instansi yang terkait seperti Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana, atau Satuan Tugas COVID-19. Dengan demikian, keluarga almarhum Akiditio dalam hal ini Herianti memiliki motif tertentu dan tidak serius untuk membantu orang-orang atau masyarakat yang membutuhkan bantuan yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Demikian argumen terkait kasus Akiditio. Nah, sekarang lanjut kepada counter argumen atas argumen yang telah saya sampaikan barusan. Jadi counter argumen yang sudah saya coba susun adalah sebagai berikut. Rencana keluarga Akiditio memberikan sumbangan dengan jumlah yang fantastik untuk penanggulangan COVID-19 di masa-masa pandemi ini merupakan hal yang tepat dan seharusnya tidak perlu dijadikan masalah. Berkaitan dengan bantuan yang tidak kunjung cair, mungkin saja dana tersebut sebenarnya tersebar di beberapa rekening dimilikinya. Sehingga dana yang tersedia di salah satu rekening tersebut tidak mencukupi, atau mungkin Herianti sedang menunggu pencairan pinjaman dari suatu instansi atau lembaga tertentu yang terkait. Nah, mengenai pemberian dana tersebut kepada instansi kepolisian, hal tersebut dilakukan karena dokter pribadi keluarga Akiditio, yaitu Dr. Hardi Darmawan, mengenal baik Irjen Eko selaku Kapolda Sumsel dan mempercayakan kepada Irjen Eko untuk selanjutnya dapat diberikan kepada instansi yang berwenang. Nah, dengan demikian, atas itikat Herianti untuk memberikan bantuan kepada orang-orang atau masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 seharusnya diapresiasi dan didukung, bukan malah sebaliknya. Demikian counter argumen yang sudah kami coba susun. Sekian, terima kasih. Pada cuplikan video ini, saya akan menjelaskan tentang pola argumen deduktif spesifik, di mana pola deduktif spesifik ini terdiri dari 3 terms atau pernyataan, yaitu mayor, dan minor. Pola deduktif spesifik ini sendiri punya 5 bentuk, yaitu yang pertama bentuk kategoris, yang kedua disyungtif, yang ketiga hipotetis, yang keempat bentuk matematika, dan yang terakhir atau yang kelima adalah bentuk definisi. Saya Iman Faya Pradana akan menjelaskan argumen induktif dari video tersebut. Sebelumnya, argumen induktif sendiri didefinisikan secara umum sebagai argumen yang bagian kesimpulannya ditarik secara mental.
atau probably dari premis-premisnya. Dalam video tersebut, saya menyimpulkan 3 argumen yang menjadi argumen induktif, yaitu yang pertama, polisi mengungkap anak Akiditio telah memberikan biliet giro untuk pencairan bantuan itu. Tapi uang dalam rekening seperti yang tertera dalam biliet giro itu tak mencapai 2 triliun. Yang kedua, Supriyadi mengatakan hal itu diketahui pihaknya setelah memeriksa biliet giro yang diserahkan Herianti ke pihak bank. Dia mengatakan biliet giro itu asli, tapi saldo dalam rekening yang tertera tak mencukupi. Yang ketiga, biliet giro sendiri merupakan surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Supriyadi mengatakan biliet giro tersebut tidak ditujukan kepada Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra. Nah, dari pernyataan tersebut terbukti jika rekening anak Akiditio tidak mencapai 2 triliun. Terdapat 2 contoh kesesatan berpikir informal pada kasus Akiditio. Yang pertama, argumentum ad populum jenis langsung, di mana kesesatan informal didefinisikan dengan berbicara kepada banyak orang. Sebagai contoh, pihak kepolisian mengumumkan secara besar-besaran terkait sumbangan yang akan dilakukan oleh keluarga Akiditio sebelum sumbangan tersebut dicek data kebenarannya. Maka pihak kepolisian mengalami kesesatan informal jenis argumentum ad populum. Yang kedua, argumentum ad vedutendiam. Kesesatan informal jenis ini adalah ketika seseorang mengutip suatu otoritas tak berdasar sebagai pendukung argumennya. Dalam kasus ini, dijelaskan bahwa pihak kepolisian menilai Akiditio merupakan pengusaha sukses yang memiliki banyak harta peninggalan dan mampu memberikan donasi COVID-19 kepada kepolisian Sumatera Selatan. Namun informasi tersebut pada awalnya tidak dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Setelah kemudian donasi tersebut batal, barulah polisi menyelidiki latar belakang Akiditio. Dengan demikian, pihak kepolisian Sumatera Selatan mengalami kesesatan informal jenis argumentum ad vedutendiam.